Bos, tolong ramal aku. Ini tanggal lahirku. Hujan turun, jalanan licin. Apa marga ayahmu? Itu margamu. Ah, ramalanmu tepat sekali. Apa marga ayahku? Itu margaku yang sebenarnya. Keluar rumah kamu harus naik taksi. Kakak ayahmu, apa kamu harus panggil dia Bibi? Benar, benar. Aku memang harus panggil dia Bibi. Hebat banget. Nona, siapa orang ini? Sampai bikin kamu sangat perhatian. Cukup menarik. Leo, teman SMA aku. Awalnya dia siswa unggulan UI. Bela pacarnya pukul anak orang kaya. Jadi di penjara. Lucunya, pacarnya itu malah nikah sama anak orang kaya itu. Minggir. Ayo, pergi. Kudengar kamu bos penjara. Tapi sejak masuk penjara, kamu bukan lagi. Deh, bos penjara apaan? Cepat bangun, beri hormat pada Kabowo. Kabowo kita ini panglima perang geng Oshi. Badan kecil ini kurus kayak bambu. Gak perlu Kabowo turun tangan. Aku bisa hajar 8 orang sepertimu. Hajar 8 orang sepertiku, kamu yakin? Nona, Leo ini pasti bakal menderita. Kabowo ini aku pernah dengar. Petarung nomor 1 geng Oshi. Pernah latihan sanda dan tinju. 2 anak buahnya juga nggak biasa. Semua garang dan bisa lawan 10 orang. Kamu cari sipir, hentikan mereka. Baik. Tunggu. Lihat ke bawah. Cuma segini, masih mau hajar 8 sepertiku? Bocah, tadi aku lengah. Urusan kita belum selesai. Tunggu sebentar. Tadi aku sudah menahan diri. Kamu yakin mau lanjut? Kamu pikir aku penakut? Serang. Kabowo, dia terlalu hebat. Aku sepertinya nggak bisa kalahkan dia. Samba. Kabowo, kamu nggak apa-apa? Cuma segini. Bos mantap! Bos mantap! Bos mantap! Nona, temanmu ini jago banget. Pasti belajar bela diri sejak kecil. Sepengetahuanku, sebelum masuk penjara, dia sama sekali nggak bisa bela diri. Soal kehebatannya ini, pasti belajar di penjara. Di penjara? Di penjara belajar sama siapa? Itu aku nggak tahu. Tapi, pada teman lama ini, aku jadi makin penasaran. Mantap! Bos mantap! Bos mantap! Jam berapa? Bos, jam 12. Jam 12 ya. Waktunya bebas. Inilah aroma kebebasan. Muridku, kamu di penjara belajar keahlian denganku 2 tahun. Feng Shui, medis, dan sihir. Cuma bela diri ini masih kurang. Besok aku akan pergi. Hari ini biar kulihat apa kamu ada kemajuan. Kalau kamu bisa sentuh bajuku, maka akan kuberi kamu hadiah besar. Benarkah, Guru? Tentu, mana mungkin aku bohong. Kalau gitu aku maju. Majulah. Sakit. Anak baik. Ternyata 2 tahun ini kamu sembunyikan kekuatan. Kalau bukan karena hadiah itu, apa kamu berencana sembunyikan terus? Kan guru yang ngajarin aku untuk sembunyikan kekuatan. Oh iya, hadiah apa yang guru bilang tadi? Lepas. Ini, guru siapkan istri untukmu. Gimana?
Cantik kan? Alamatnya ada di belakang foto. Leo, beneran kamu? Kita ketemu lagi. Kamu ketua kelas, sekarang cantik banget. Leo, kamu mau kemana? Gimana kalau ku antar pakai mobil? Boleh. Juna, sepertinya aku datang tepat waktu. Paman bilang kamu di sini, jadi aku khusus mencarimu. Tuan Roy, jangan panggil sakrab itu. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Bukan, Juna. Kamu salah paham ya pada aku. Paman jelas-jelas bilang pada aku, sangat setuju kita pacaran. Ayahku setuju. Kamu pacaran aja sama dia. Dan juga, jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya pacar. Ini adalah pacarku, Leo. Juna, jangan bercanda denganku. Cuma dia, miskin begini, sama sekali nggak pantas untukmu. Bocah ini remehkan siapa? Lepaskan tangan kotormu. Seenaknya suruh lepas. Kamu siapa? Gak cuma cium, kita juga akan tidur bareng. Bikin kamu mati kesal. Bagus. Bocah, berani rebut pacarku. Kamu ingat ya, aku ini Tuan Roy. Awas kamu ya. Hah? Sekarang sudah bisa lepas, kan? Juna, pinggangmu ramping banget. Kamu? Belum mau pergi? Juna, katanya mau antar aku pulang. Pulang jalan kaki sendiri sana. Hati wanita, emang sulit ditebak. Bibi malah ngejemput aku. Entah Bibi pindah kemana. Gimana kalau aku cari tunanganku dulu? Walking up alone and cold, 내외침을 던져. Bikin aku kaget setengah mati. Cowok sekarang pada gila ya. Dasar, kalau sampai ketahuan siapa kamu, gak akan aku maafkan. Aduh, Bu Gita kenapa ini? Gara-gara orang mesum itu bikin aku kaget. Itu karena Bu Gita kita terlalu menawan. Para cowok pada tergila-gila. Awas kamu ya Juna, berani godain aku. Halo? Bu Gita, cowok itu ngejar sampai ke dalam. Katanya dia tunanganmu. Tunangan? Dia gak ngaca apa? Suruh siapa menghajar habis-habisan orang cabul itu. Tunggu. Tunangan? Beneran dia? Kenapa? Salah paham besar. Orang cabul itu kayaknya memang tunanganku. Kamu ingat gak sebelumnya? Keluargaku jodohkan aku dengan seseorang. Gawat. Aku baru aja suruh satpam hajar dia. Bukannya bakal celaka. Leo. Aku gak salah lihat kan? Pengawalku itu mantan tentara khusus. Kamu sendirian kalahin mereka semua. Leo tunanganmu? Iya. Juna, kita ketemu lagi. Leo, kamu udah punya tunangan. Kok masih begitu padaku? Aduh, kenapa injak itu lagi? Leo, walau kita ada janji nikah, tapi kita belum terlalu kenal. Gimana kalau kita lebih hati-hati? Coba kamu pikirkan baik-baik. Aku sangat paham. Ukuran kesukaanku. Dasar cabul! Leo, dengar-dengar kamu baru bebas. Aku nggak diskriminasi mantan api. Cuma mau tanya rencanamu ke depan. Atau kamu mau cari kerjaan apa gitu? Nggak ada cara kerja? Dibiayai bos cantik sepertimu, numpang hidup itu enak. Ngapain kerja? Kamu? Oke, aku cuma bercanda. Suamimu ini tahu segalanya. Kerjaan mah gampang, tinggal ambil saja.
hati-hati, ini ku beli 1,6 miliar. Ah! Kamu ngapain sih ceroboh banget porselan Yuna ini? Ku beli 1,6 miliar. Istriku, jangan panik. Aku bukan gak sengaja. Aku sengaja. Kamu sengaja? Istriku, lihat apa ini? Tanggal produksi. Kamu beli barang palsu 1,6 miliar. Kamu ini beneran bodoh tapi banyak uang. Coba lihat di rak ini, asli atau palsu? Palsu semua? Gimana kalau aku pecahkan satu-satu? Nggak usah. Berani-beraninya Tony licik. Jual barang palsu padaku. Leo, kamu ngerti barang antik kan? Ikut aku. Oh, bukankah ini Bu Gita? Hari ini, mau lihat barang apa? Toko ada porselen Yuna baru. Orang tawa, 6 miliar. Aku gak rela lepas. Khusus kusimpan buat Anda. Porselen Yuna. Masih berani sebut porselen Yuna? Kamu jual seisi ruangan barang palsu. Hari ini aku datang buat perhitungan. Awalnya, hari ini mau ambil untungmu. Kayaknya, Bu Gita sekarang udah pintar. Hah? Tony licik. Berani banget kamu tipu aku. Urusan kita belum selesai. Bu Gita, jangan marah. Mana bisa dibilang menipu? Bisnis ini andalkan kejelian. Mata Bu Gita kurang jeli, salah lihat. Mana bisa salahkan orang lain? Bu Gita, kalau hari ini nggak beli, silakan keluar. Kalau mau beli, jangan ngomong soal penipuan. Sejujurnya saja, hidup dari kejelian itu aturan di bisnis ini. Kalau Anda tertipu karena kurang jeli, ya rasakan saja. Siapa bilang hari ini aku nggak beli? Kamu bilang mataku nggak jeli kan? Hari ini, aku bawa orang yang jeli. Oh, bocah dari mana? Masih ingusan. Berani ganggu bisnis Pak Tony. Hari ini, aku beri pelajaran. Bocah, sejujurnya, di ruangan ini palsu semua. Cuma ada satu yang asli. Kalau kamu bisa temukan, barang asli itu akan kuberikan padamu. Kalau nggak bisa ketemu, kamu harus berlutut panggil kakek dan sujud 100 kali. Penjual barang antik palsu ngomongnya masih belagu. Oke, aku taruhan denganmu. Leo, jangan gegabah. Kakek ini cerdik banget. Pasti dia yakin menang. Percaya padaku, istriku. Bocah, boro-boro kamu senior di bisnis kita saja. Belum tentu kamu bisa temukan. Kalau aku berhasil temukan gimana? Kalau kamu bisa temukan, bukan cuma kasih barangnya gratis. Aku malah kasih kamu 2 miliar. Jangan sampai menyesal ya. Nggak akan menyesal. Sini berikan. Apa maksudmu? Satu-satunya barang asli di sini adalah teko Zisa di tanganmu ini. Kamu, gimana kamu bisa tahu? Kamu masih muda, tapi matamu sangat jeli. Sepakat? 2 miliar. Langsung transfer padaku, kalau enggak, walau bisnis ini andalkan kejelian, tapi semua barangmu palsu. Menipu uang sebanyak itu bikin kamu dipenjara beberapa tahun. Sangat mudah bagiku. Oke, kamu kejam juga. Aku transfer 2 miliar padamu. Istriku, tolong terimakan. Baik. Masuk 2 miliar? Beneran masuk? Leo, kamu hebat banget. Kasih aku hadiah dong. Ngarep aja sana. Hebat, sungguh hebat. Ratusan barang antik di sini. Bisa langsung kamu tebak. Teko di tangan Tony licik itu asli. Kejelian ini bikin aku sangat malu. Kau siapa? Ini adalah Ketua Kadin Aruna Teddy, Pak Teddy. Salam Pak Teddy. Gita, pemuda di sebelahmu ini sangat hebat. Pak Teddy, tumben sekali Anda ke sini. Aku ini sudah lama tahu kelakuan menipumu itu merusak reputasi bisnis barang antik. Hari ini aku datang untuk memperingatkanmu. Karena pemuda ini buatmu rugi, semoga kamu ingat. Baik. Kalau kamu jual barang palsu lagi, gak akan kumaafkan. Baik, Pak Teddy, aku berubah. Aku pasti berubah. Di 3 hari lagi, aku mau adakan pameran barang antik di museumku. Kuharap kamu bisa datang. Leo, cepat terima. Dia undang langsung. Cepat terima. Baik, Pak Teddy. Aku akan datang. Sepakat ya? Leo, kupikir HP-mu nggak bisa dipakai.
Ini HP-ku yang lain. Pasang kartumu dulu, nanti aku suruh orang belikan yang baru. Oke. Leo, ini Bibi. Akhirnya bisa hubungi kamu. Kamu di mana sekarang? Aku suruh adikmu menjemputmu, tapi sekarang nomor adikmu nggak bisa dihubungi. Apa? Adikku menjemputku. Kok aku nggak ketemu dia? Leo, ada apa? Jalan keluar penjara cuma satu. Adikku pergi jemput aku. Kok aku nggak ketemu dia? Gawat, ini pasti ada masalah. Kekuatan langit dan bumi. Temukan sumbernya. Bawa pergi. Kalian siapa? Ngapain? Lepasin aku! Roy, berani sakiti adikku. Cari mati! Tuan Roy, aku nggak pernah nyinggung kamu. Kumohon lepaskan aku, bebaskan aku. Kamu memang gak pernah nyinggung aku. Tapi, kakakmu Leo sudah nyinggung aku. Dia berani nyinggung aku. Aku akan tiduri adiknya. Kamu ngapain? Tahan dia. Lepaskan aku! Kalian lepaskan! Kalian ngapain? Ngapain? Antara pria dan wanita ngapain? Hentikan! Kakak! Kukira siapa? Leo rupanya. Mau selamatkan adikmu. Aku sedang cari kamu. Datang sendiri ya? Hah? Hari ini jangan biarkan dia kabur. Aku akan hajar dia habis-habisan. Gita, kok kamu datang? Tentu cari tunanganku. Pantesan bocah ini berani datang mencariku. Ternyata berlindung pada Bu Gita. Gita, hari ini kuberi kamu muka. Aku cuma patahkan satu kakinya. Cari mati! Lihat Bu Gita, bukannya aku gak hargai kamu. Bocah ini sombong banget. Masih berani lawan aku kan? Leo, ini itu wilayah Roy. Mereka menang jumlah. Takutnya gimana kalau tahan diri dulu? Tahan? Di kamus Leo, nggak ada kata tahan. Nggak tahu diuntung. Hajar dia. Kekuatan Leo hebat banget. Bocah ini jago banget. Kakak! Nggak apa-apa kan? Kamu mau apa? Kuperingatkan kamu. Aku ini Tuan Roy. Coba saja sentuh aku. Aku akan menghajarmu! Jangan pukul lagi. Dipukul lagi dia bisa mati. Bisa dipenjara. Kakak, jangan pukul lagi. Kakak baru bebas, nanti bisa ada korban jiwa. Kalau berani sentuh keluargaku lagi, aku habisin nyawamu! Leo, urusan ini belum selesai. Kakak, hari ini awalnya aku mau jemput kakak. Tapi di tengah jalan, Roy tanpa aba-aba langsung tarik aku ke dalam mobil. Aku tahu. Kakak antar kamu pulang. Soal hari ini, terima kasih ya. Ngapain sungkan? Kita kan keluarga. Ayo. Wulan, ku ingat kamu dan Bibi dulu tinggal di apartemen. Kok sekarang tinggal di sini? Ini karena ditipu Lucy. Ada apa sebenarnya? Waktu kakak baru ditangkap, Lucy langsung nikah sama anak orang kaya. Dia datang bilang pada kami asal kami mau bayar, dia bisa bebaskan kakak. Suruh pacarnya cabut tuntutan. Akhirnya, ibu jual rumah, kumpulkan 1 miliar untuknya. Dia malah pura-pura nggak kenal. Rian, Lucy, pasangan sialan ini bikin aku di penjara dan tipu rumah bibiku. Aku pasti buat dia bayar mahal. Dunia ini sempit, malah ketemu Lucy dan Ria, pasangan sialan ini. Lucy, Rian, kita ketemu lagi. Kamu siapa? Dia itu Leo. Kukira siapa? Ternyata kamu si penjilat. Bocah, kuperingatkan kamu. Lucy sekarang istriku. Kamu jangan ganggu dia. Leo, aku nggak tahu kapan kamu bebas. Tapi di antara kita, sudah nggak mungkin lagi. Kamu jangan ganggu aku di sini. Ganggu kamu? Lucy, apa kamu pantas? Kamu kasih gratis pun, aku jijik. Ngomong apa kamu?
Kamu bilang aku kotor? Aku datang hari ini mau kasih tahu kalian. Pasangan sialan ini bikin aku dipenjara 3 tahun dan tipu uang bibiku. Ku buat kalian bayar ratusan kali lipat. Bayar ratusan kali lipat? Bocah, mending kamu ngaca dulu. 3 tahun lalu, aku bisa penjarakan kamu. 3 tahun kemudian, aku tetap bisa permainkan kamu. Leo, hidup orang kaya nggak bisa kamu bayangkan. Kusarankan, kamu mending nyerah saja. Oke? Kita lihat saja nanti. Leo? Bu Gita, Leo, kamu kenal dia? Mantan pacarku. Dan suami barunya. Oh, ini mantan pacarmu. Orang sebaik kamu disia-siakan. Malah pilih sampah kayak Rian. Beneran buta. Ngomong apa kamu, dasar? Ini Bu Gita dari Guru Maro. Jangan kurang ajar. Bu Gita. Bu Gita, Anda kenal Leo? Tentu saja kenal. Dia kan tunanganku. Bu Gita, jangan sampai ditipu. Dia baru bebas dari penjara, bukan orang baik. Tuan Rian, tunanganku. Aku tentu tahu dia orang seperti apa. Gak butuh kamu ingatkan. Bu Gita, ada apa ini? Pak Teddy, kau datang. Salam Pak Teddy. Pak Teddy, ada mantan napi di museum Anda. Takutnya dia merusak reputasi Anda. Mantan napi di mana? Pak Teddy, itu dia. Dia baru bebas dari penjara. Dik, kamu datang. Aku khawatir kamu gak datang. Tuan Rian, Leo ini tamu kehormatanku. Kamu berani hina dia? Aku gak akan sungkan padamu. Silakan, ke lantai 2. Gebel ini. Kenapa dia bisa jadi tamu Pak Teddy? Apa mata mereka buta? Leo sialan ini. Gak cuma dihargai Pak Teddy, tapi juga punya pacar yang cantik begini. Suamiku, urusan ini gak bisa dibiarkan. Leo sialan itu berani injak kepala kita. Mana bisa ditahan? Sepertinya harus pakai kartu asku. Leo, ini adalah Pak Jaya. Pak Jaya itu ahlinya barang antik, dijuluki Sang Mata Dewa. Dan ini adalah Pak Leo. Kemampuannya untuk memeriksa barang sangat tinggi. Halo, Pak Jaya. Bisnis barang antik, siapa yang gak butuh puluhan tahun? Baru berani bilang ahli. Anak bau kencur, berani bilang sangat hebat. Jangan-jangan penipu. Pak Jaya memang jeli. Bocah ini memang penipu. Siapa suruh kalian masuk? Pak Teddy, jangan marah. Kami datang bawa hadiah. Ku dengar Pak Teddy suka koleksi lukisan Joko. Coba lihat lukisan wanita ini. Lukisan Joko? Takutnya Rian ini punya niat buruk. Tenang saja. Aku sudah tahu triknya. Istriku, tunggu tontonannya saja. Coba, Pak Jaya lihat. Ini pasti barang asli. Lukisan ini mau kamu jual berapa? Lukisan ini bernilai 24 miliar. Aku beli. Aku bisa jual pada Anda. Tapi, aku ada satu syarat. Silakan katakan. Usir bocah ini, keluar. Leo itu tamu undanganku. Mana mungkin kuusir? Maaf, kalau aku gak bisa lepas. Pak Teddy karya asli Joko. Sangat langka. Sayang banget kalau dilewatkan. Tuan Rian, gimana kalau kita bicarakan? Pak Teddy, omonganku kurang jelas ya. Barang palsu, berani jual 24 miliar. Lebih cepat dari merampok. Kamu anggap Pak Teddy orang bodoh? Omong kosong. Ini asli karya Joko. Pak Jaya saja sudah akui. Iya, Leo. Jangan asal tuduh. Lukisan ini dibeli suamiku kemarin. Oh ya? Beli dari siapa? Ngapain aku kasih tahu kamu? Pak Jaya apanya? Orang kayak gini pantas disebut ahli? Cuma penipu. Ngomong apa kamu? Berani fitnah aku. Pak Teddy, kau undang aku. Tapi orang ini fitnah aku. Kuharap kau beri penjelasan. Pak Jaya memang di kalangan kita sangat terkenal. Apa adik ada salah paham pada Pak Jaya? Salah paham atau enggak? Lihat saja nanti. Kamu ngapain? Ini lukisan 24 miliar. Kamu berani merusaknya. Kamu berani rusak lukisan kunoku. Lapor polisi. Ayo cepat. Dik, kamu gegabah sekali. Gimana bisa rusak barangnya? Tuan Rian, jangan lapor polisi dulu ya. Pak Teddy, coba lihat teliti. Apa ini? Ini nilon, bahan sintetis. Lukisanmu
300 tahun lalu sudah ada nilonnya. Mustahil. Kok bisa palsu? Waktu beli lukisan kemarin, kamu jamin asli kan? Tuan Rian, kamu dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Suamiku, jangan pukul lagi. Lukisan ini kita beli seharga 6 miliar. Kita lapor polisi. Lukisan 6 miliar, dijual 24 miliar. Kalian kejam banget. Pengawal, cepat usir mereka keluar. Dik, untung ada kamu. Kalau enggak, aku tertipu hari ini. Enggak nyangka si Jaya cuma cari nama. Kamu selamatkan uang 24 miliarku. Ini, ada 4 miliar. Sebagai tanda terima kasih. Orang baik dapat uang dengan benar. Aku cuma ambil uang dari usahaku. Kalau nggak ada hal lain, aku permisi dulu. Pemuda ini luar biasa. Lukisan tadi, aku pun hampir salah lihat. Dia bisa tahu masalah sekilas. Dan sangat jujur. Pantas dijadikan teman. Leo, kamu hebat banget. Orang hebat seperti Pak Teddy sangat hargai kamu. Karena aku hebat, panggil aku suamimu. Kamu ngarep. Halo? Oke, aku segera ke kantor. Leo, aku ada urusan. Balik dulu ya. Oh, oke. Rian, Lucy, pasangan sialan ini. Kejadian hari ini cuma bikin mereka agak malu. Masih jauh dari cukup. Cuma dengan hancurkan mereka, baru lega rasa benciku. Kamu bisa lihat jalan nggak? Tolong aku. Astaga, ini mau nipu. Bawa yang cewek, bunuh yang cowok. Yang benar saja. Nggak ada masalah sama kalian, tiba-tiba mau bunuh aku. Anggap aku gampang ditindas ya? Serang! Kamu, jangan mendekat. Aku orang rola keluarga Sufu. Peduli amat dari keluarga mana. Terima kasih sudah tolong nonaku. Aku orang keluarga Nuvo. Nanti pasti ku balas budi. Nggak jelas. Bukannya ini Roy. Bos. Ya? Tadi Tuan Roy masuk sini ngapain? Oh, Roy. Dia itu pelanggan nama kami. Dia sering datang beli batu di sini. Ternyata Roy suka judi batu. Kalau gitu gampang. Anak muda. Gimana kalau kamu beli satu? Siapa tahu keberuntunganmu bagus. Siapa tahu bisa jadi miliarder. Boleh? Ayo, pilih saja. Bos, batu ini berapa harganya? Anak muda, ini cuma batu sisa. Bos sudah buang ke pojokan. Sepertinya kamu beneran awam. Bos, aku mau yang ini. Berapa harganya? Yang ini. Kamu kasih aku 200.000 saja. Hah? Terima kasih, Bos. Anak muda, nggak mau dengar saran. Uang 200.000 buat beli makan kan bagus. Tapi menurutku, batu ini bisa hasilkan giok. Dan juga jenis es. Jenis es. Batu sisa bisa hasilkan jenis es. Kalau bisa hasilkan jenis es, aku baru lutut panggil kamu ayah. Oke, sepakat ya? Nanti jangan sampai menyesal. Bos, tolong potongkan di sini. Benar mau potong? Beneran keras kepala. Baiklah, kalau mau dipotong, ku bantu potongkan. Beneran ada hijaunya, dan ini jenis es. Apa? Batu di pojok itu malah hasilkan jenis es? Gimana? Tadi katanya mau panggil ayah. Sekarang nggak mau mangkir kan? Bos, giok ini mau kamu beli nggak? Langsung kejual padamu. Beli. Kamu jual, aku beli. Tapi, walau jenis es, ukurannya agak kecil. Cuma bisa jadi 1 gelang. Gini saja. Aku tawar 2 miliar. Gimana menurutmu? Sepakat. Baiklah. Aku pindahin dulu. Oke, sudah aku transfer ya. Anak muda. Karena matamu jeli, apa kamu tertarik ikut lelang batu giok? Bos, lelang batu giok itu apa? Lelang batu giok itu melelang beberapa batu giok untuk dilelang di sana. Bisa untung atau rugi, semuanya tergantung kejelian. Cuma saja, batu di pelelangan itu bukan batu sembarangan. Harganya sangat tinggi. Apa Roy akan datang? Datang, Tuan Roy pasti datang.
Roy sangat terobsesi dengan judi batu. Dia tiap kali ada pelelangan, dia pasti datang. Dan juga, dia selalu keluar banyak uang di lelang. Oke, aku ikut. Lelang berikutnya kapan? Sekitar 3 hari lagi, gini saja. Tinggalkan nomormu, nanti kuhubungi kamu. Oke. Hari ini untung 2 miliar lagi, ditambah 2 miliar sebelumnya. Jadi 4 miliar. Sekarang bisa belikan rumah buat Bibi. Nanti tanya kita, daerah mana yang bagus. Kita! Percuma kamu sembunyi di dalam. Ada apa ini? Serahkan proyek Dino padaku. Kalau enggak, ku buat perusahaanmu bangkrut. Edi ini beneran preman. Gak bisa rebut proyek. Malah pakai cara kotor begini datang blokir pintu. Bu Gita, apa perlu usir mereka? Percuma. Edi ini kejam. Anak buahnya juga preman yang berani mati. Satpam kita sama sekali bukan tandingannya. Kapten, gimana ini? Masa biarkan mereka blokir di sini? Terlalu menindas orang. Habis gimana lagi? Anak buah Edi itu preman berani mati. Kalau kita keluar cuma bakal diajar. Malah bikin malu Bu Gita. Mereka ini sombong banget. Siapa yang seberani ini? Berani bikin ribut di perusahaan istriku. Kaleo kembali, syukurlah. Kaleo kembali tepat waktu. Dengan kemampuannya, pasti bisa beri orang grup Arla pelajaran. Ini perusahaan tunanganku. Siapa yang bikin onar? Berarti cari masalah denganku. Bocah dari mana ini? Kau nggak siapa aku? Aku ini Edi. Bos grup Arla. Peduli amat siapa kamu. Berani bikin onar lagi, kupatahkan kakimu. Sombong banget bicaranya. Mau patahkan kakiku. Cuma kamu. Serang. Anak buahku ini semua jago bisa lawan 10 orang. Cuma dengan badanmu ini, siapa saja bisa hajar kamu sampai cacat. Banyak omong. Serang! Habisin dia! Kaleo hebat banget. Satu tendangan bikin Edi kayak samsak. Sampai terpental. Berarti dulu dia nahan diri pada kita. Kalau enggak, kita masih terbaring di kasur. Iya. Serang! Habisin dia! Leo? Coba lihat. Leo hebat banget. Bikin lega banget. Aku mau turun kasih semangat. Dengarkan baik-baik. Ini perusahaan tunanganku. Berani datang bikin onar. Hancurkan kepalamu. Hari ini cuma peringatan. Lain kali belum tentu. Pergi! Leo, aku ingin kamu. Tunggu saja pembalasanku. Leo, terima kasih ya. Gimana istriku? Aku keren kan? Leo, dengar ya. Edi itu orang yang licik. Kamu main hajar dia. Takutnya dia nggak akan diam saja. Akhir-akhir ini mending kurangi keluar. Nanti dia pakai trik kotor padamu. Kamu nggak salah lihat kan? Bu Gita sangat lembut pada Kak Leo. Tadi Kaleo panggil istri. Bu Gita nggak marah. Kaleo beneran idola kita. Tenang saja istriku. Kamu harus percaya pada suamimu. Ngomong apaan sih kamu? Banyak orang nih. Oh ya Gita. Akhir-akhir ini aku dapat uang. Mau belikan bibi rumah. Kamu ada rekomendasi? Wulan, menurutmu rumah ini gimana? Rumah ini indah banget. Pasti 2 miliar lebih. 3,4 miliar lebih. Aku mau beli buat kamu dan bibi. Hah? Kakak, dari mana uang sebanyak itu? Tenang saja. Uangku semuanya dari jalan yang benar. Kamu lihat dulu. Kalau bibi juga suka, aku akan beli. Tapi kak, kau sendiri belum punya rumah. Beli buat diri sendiri dulu. Aku dan ibu tinggal di sewaan juga sudah nyaman. Sewaan beda dengan rumah sendiri. Lebih tenang. Kalian ditipu karena selamatkan aku. Kakak pasti tebus itu semua. Lagi pula, dengan kemampuanku, nanti akan dapat uang lebih banyak. Uang segini nggak seberapa. Kakak hebat. Kakiku sakit. Cepat hadang dia. Jangan biarkan dia kabur. Kalian tabrak kaki ibuku. Gak boleh pergi. Kak, aku tadi sama sekali nggak tabrak dia. Kakak tahu, adikku sama sekali nggak tabrak ibumu. Kalian ini mau nipu? Bocah. Kenapa? Nabrak orang gak berani ngaku ya? Kusarankan jangan main tangan. Sakit. Cepat lepaskan aku. Gawat. Bocah ini hebat banget. Gak bisa nakut-nakuti dia. Bocah. Adikmu naik sepeda tabrak ibuku. Ganti 200 juta. Kalau enggak, urusan ini enggak selesai. Leo,
Ada apa ini sebenarnya? Kakak, mereka berdua nipu. Kami tadi sama sekali nggak nabrak mereka. Leo, di sini nggak ada CCTV. Dua orang ini pasti sudah merencanakannya. Gimana kalau kasih sedikit uang saja? Bocah, kalau bukan adikmu yang tabrak ibuku, apa kakinya bisa patah? Satu kaki 200 juta. Kurang sedikit pun nggak boleh. Aduh, kakiku sakit. Aduh. Kayaknya hari ini aku harus ganti rugi. Baguslah kalau tahu. Ku kasih tahu kalian. Hari ini kalian beruntung. Kalau sampai ibuku terluka parah, 200 juta gak akan cukup. Beberapa hari lalu tetanggaku, wanita tua ditabrak mati. Diganti 2 miliar. Gita, kasih aku 4 miliar dulu. Kak, bukannya mereka cuma minta 200 juta. Kenapa suruh Kak Gita transfer 4 miliar? Sudah tua, kaki patah ditabrak, hidup pun tersiksa. Langsung kasih kamu 4 miliar. Ku tabrak sampai mati saja. Bukannya katamu 2 miliar, ku tambah 2 miliar lagi. Ini, di kartu ini ada 4 miliar. 4 miliar ini, ambil. Minggir, aku mau nabrak orang. Bocah, kamu kejam juga. Berhenti. Siapa suruh kalian pergi? Aku kan gak minta uang lagi. Kamu mau apa lagi? Kalian ini memeras. Dipikir gak minta uang terus selesai. Bulan, telepon polisi. Jangan lapor polisi. Bisa dibicarakan baik-baik. Kami juga disuruh orang. Katakan, kalian disuruh siapa? Oleh Roy. Kami cuma buruh. Dia menemukanku. Bilang pada kami. Beri kami pelajaran. Kalau berhasil, kasih aku 100 juta. Roy lagi. Roy beneran gak tahu malu. Sudahlah, pergi. Leo, kamu sudah tahu dari awal mereka disuruh orang. Benar, kelihatan mereka bukan penipu ahli. Dan malah targetkan kita. Mana ada yang kebetulan. Anak muda, besok adalah lelang batu giok. Kudengar Roy juga akan datang. Jangan lupa ya. Baik, aku tahu. Kak, kalian ngobrol lah. Aku pergi dulu. Dadah. Hati-hati di jalan. Gita, cari aku ada urusan apa? Itu, lusa ayahku akan ke Aruna. Jadi, dia mau menemuimu. Ternyata mau ketemu ayah mertua. Aku harus siapkan hadiah yang bagus untuk dia. Wah, Pak Leo datang. Hari ini aku ikut Anda cari uang ya. Halo Bu Gita. Kamu kenal aku? Bu Gita yang terkenal, siapa yang nggak kenal? Cuma saja, aku nggak nyangka pacar Pak Leo malah Bu Gita. Pacar apanya? Ini istriku. Oh, baiklah. Leo, gembel sepertimu berani datang ke pelelangan. Kamu nggak ngaca apa? Orang miskin sepertimu pantas ke tempat seperti ini. Hah? Mampu bayar uang jaminan nggak? Uang jaminan tunanganku, tentu aku yang bayar. Ternyata kamu ini pria numpang hidup. Hah? Ku kasih tahu ya, kamu itu cuma pantas sembunyi di belakang wanita. Pelelangan hari ini, ku buat kamu sadar perbedaan antara kita. Bocah, ku beri waktu 3 detik keluar dari pelelangan ini. Kalau enggak, ku hancurkan kau. Hah? 3, 2, 1. Bocah, kamu main kotor denganku. Ayo istriku, jangan dibiarkan anjing liar ini merusak suasana. Leo, ku buat kamu menyesal. Pak Leo, Roy itu berkuasa. Kamu nyinggung dia, takutnya dia cari masalah sama kamu. Tenang saja, hari ini kalau Roy nggak keluar sambil merangkak, sia-sia aku belajar 3 tahun. Hari ini adalah acara lelang batu giok kita. Setiap batu giok menyimpan kemungkinan nggak terbatas. Bisa nggak temukan nilainya tergantung kejelian kalian. Selanjutnya, silakan maju untuk periksa. Waktunya 10 menit. 10 menit kemudian, lelang resmi dimulai. Leo, gimana kalau kita juga lihat? Nggak usah. Batu seperti ini, sekali lihat sudah ketahuan. Oke. Bocah, masih pura-pura. Kamu sama sekali nggak ngerti, kan?
Aku ngerti atau enggak, perlu ku bilang padamu. Leo, keras kepala ya. Nanti aku permalukan kamu. Lelang resmi dimulai. Harga awal 60 juta. Aku tawar 200 juta. Tuan Roy hebat. Langsung tawar 200 juta. Beneran kaya raya. Tuan Roy berani sekali. 2 miliar. Bocah ini gila. Batu jelek begini, 200 juta sudah mahal. Dia malah tawar 2 miliar. Nanti pasti rugi sampai nggak sisa. Hah, pas untuk mempermainkannya. 2,02 miliar. 6 miliar. Langsung angkat 6 miliar, kekayaannya lebih banyak dari Roy. Bocah, kamu langsung tawar 6 miliar. Kamu punya uang sebanyak itu? 6 miliar ya? Kami tentu punya. Gita, cuma kamu yang percaya dia sekarang. Nanti kalau nggak dapat barang bagus, kamu pasti menyesal. Leo, aku nggak ikutan lagi. Hah? 6 miliar sekali. 6 miliar 2 kali. 6 miliar 3 kali. Selamat Pak Leo, dapatkan batu nomor 1 kita. Hah! Selamat pada Pak Leo, dengan 6 miliar, beli sebuah batu jelek seharga 200 juta. Aku cuma pakai sedikit trik. Kamu langsung tertipu. Hah? Oh, Pak Leo, 6 miliar ini sepertinya nggak sepadan. Di dalamnya ini ada giok jenis S. 6 miliar. Cuma recehan. Apa-apa? Apa-apa? Jenis S? Aku nggak salah denger kan? Kalau hari ini bisa dapat jenis S, aku panggil kamu ayah. Tiba-tiba ada kamu, anak sebesar ini. Aku agak nggak biasa. Hah? Leo, jangan cuma pandai bicara. Nanti ada saatnya kamu nangis. Hah? Mari. Kamu berani nggak potong? Biar semua lihat. Hah? Apa yang kutakutkan? Tolong potongkan sekarang. Gimana? Apa hasilnya? Selamat Pak Leo, jenis S. Wah, beneran jenis S. Gak nyangka dapat jenis S. Pasti untung besar. Jenis S? Kok bisa jenis S? Bocah ini mana mungkin sebagus ini nasibnya? Gimana? Panggil ayah dong. Jangan-jangan mau mangkir. Pertama kali cuma karena beruntung. Masih ada banyak batu. Kita lihat saja nanti. Selanjutnya, batu nomor 2. Harga awal 200 juta. 10 miliar. Kamu gila ya? Langsung tambah jadi 10 miliar. Terserah aku dong. Gimana? Tuan Roy nggak berani ikut. Batu ini paling mahal, nilainya 600 juta. Anak ini langsung tambah 10 miliar. Jangan-jangan mau buat jebakan. Nggak bisa. Nggak boleh masuk perangkapnya. Aku nggak ikut. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Selamat Pak Leo, dapatkan batu nomor 2 kita. Pak Leo, mau dipotong sekarang nggak? Potong. Jenis S lagi. Hijau sempurna. Pak Leo memang sangat jeli. Gimana bisa? Gimana bisa jenis S lagi? Keberuntungan bocah ini luar biasa. Sepertinya bocah ini beneran ngerti judi batu. Aku meremehkannya. Wah, Pak Leo hebat. Leo, kamu hebat banget. Selanjutnya, lelang batu ketiga. Harga awal 1 miliar. 20 miliar. 22 miliar. 60 miliar. 62 miliar. 200 miliar. Kamu gila. Gimana? Tuan Roy nggak berani ikut. Kalau kamu nggak ikut, batu ini jadi milikku. 200 miliar. Harga setinggi ini. Kalau enggak beneran yakin, dia pasti nggak berani tawar segitu.
220 miliar. Selamat ya, Tuan Roy. Batu ini milikmu. Ucapanmu itu, apa maksudnya? Maksudku adalah, Tuan Roy habiskan 220 miliar beli batu jelek. Jangan omong kosong. Kamu tadi percaya diri banget. Berani tawar 200 miliar. Jangan menakuti aku. Kalau aku nggak menawar, gimana Tuan Roy bisa tambah harga? 220 miliar sekali. 220 miliar 2 kali. 220 miliar 3 kali. Selamat Tuan Roy, dapatkan batu nomor 3 kita. Tuan Roy, mau dipotong sekarang nggak? Potong. Potong sekarang. Beneran cuma batu. Apa? Beneran batu? Roy habiskan 200 miliar lebih beli sebuah batu. Ini mana bisa? 200 miliar lebih milikku. Gak mungkin. Lanjut potong. Pasti ada jenis es. Masih gak ada hijaunya. Ini, gimana bisa? Gimana bisa? Gimana, Tuan Roy? Hari ini nggak akan kamu lupakan, kan? Berani sentuh keluargaku. Inilah akibatnya. Lain kali harus ingat. Kalau enggak, aku buat kamu menyesal seumur hidup. Kau ini. Luar biasa, anak muda. Nggak nyangka kamu juga ngerti barang antik. Judi batu malah sehebat ini. Beneran membuka mataku. Pak Teddy, kau juga di sini? Aku terus menonton di belakang, nonton seluruh prosesnya. Anak muda, kebetulan aku juga naksir beberapa batu. Agak ragu, apa bisa? Tolong bantu periksa. Tenang saja, imbalannya nggak akan sedikit. Pak Teddy, kau bikin aku nunggu terlalu lama. Batu gioku ini, kualitas nomor 1. Kalau belum datang, akan kujual ke orang lain. Bos Yanto, aku kan juga ikut lelang. Maaf bikin nunggu lama. Tunggu sebentar, nggak apa-apa. Batu ini sangat laku. Aku juga undang tamu lain buat pilih batu. Pak Teddy, nggak keberatan kan? Bos Yanto, kan janjinya dijual pada aku. Kenapa masih ajak orang lain? Siapa berani harga tinggi dia dapat. Aku kan nggak bisa, hanya bergantung pada Pak Teddy saja. Pak Teddy, asal kamu kasih harga tinggi, nggak ada yang bisa rebut. Dik, kumohon padamu ya, tolong periksakan batu ini. Pak Teddy, dia ini ahli yang kuundang. ahli. Bocah ingusan begini, ngerti apa soal periksa barang? Katanya Teddy kaya raya. Menurutku, bodoh tapi banyak uang. Halo? Oh baik. Pak Teddy, klienku yang lain sudah tiba. Aku pergi jemput. Pak Teddy, kuperkenalkan padamu. Ini Nona Nadia Nuvo dari Rola. Keluarga Nuvo. Keluarga kaya raya sejati. Sampai Nona Nadia datang. Itu dia. Tolong aku. Walau Nona Nadia cantik, kamu gak boleh terus menatap ke arahnya begitu. Maaf, tadi aku agak melamun. Kamu kenal aku? Nona Nadia, ini batu yang mau kujual. Pasti barang bagus. Nona Nadia, ini bahan bagus. Bahan tua yang disebut hijau mengikuti hitam. Ini adalah bahan bagus kulit pasir hitam. Penampilannya, warnanya. Di seluruh negeri, mungkin cuma di tanganku. Ada bahan sebagus ini. Memang bahan yang bagus. Berapa harganya? Sebutkan. Nona Nadia, sejujurnya, Pak Teddy juga naksir bahan ini. Gini saja, kalian berdua bersaing harga. Nona Nadia, kamu duluan. 6 miliar. Pak Teddy, kamu? Dik, menurutmu gimana? Pak Teddy,
Jangan salahkan aku cerewet. Dia masih muda. Kamu bisa tenang. Biar dia yang periksa. Kemampuannya Pak Leo, aku masih percaya. Baik. Karena Pak Teddy bilang gitu, aku nggak bilang apa-apa lagi. Dik, menurutmu bahan ini senilai berapa? 400. Apa? Nona Nadia menawar 6 miliar. Kamu menawar 4 miliar? Kamu bercanda denganku? Bukan. Maksudku 400.000. Kamu bilang apa? Bocah. 400.000. Pak Teddy, orang apa yang kamu bawa ini? Buat termainkanku. Pak Leo ini ahli di bidang judi batu, tapi dia pasti bercanda. Dik, jangan bercanda. Sebutkan harga yang benar. Kamu bilang namanya Leo. Aku nggak bercanda. Batu ini cuma senilai 400.000. Karena di dalamnya nggak ada hijaunya. Bocah, kamu kosong apa kamu? Ini bahan kelas atas. Kamu malah bilang nggak ada hijau. Memang nggak ada. Itu cuma bahan sisa. Aku tawar 400.000. Sudah murah hati. Leo, kamu yakin gak ada hijau di sini? Bahan ini kelihatan sangat bagus. Dengan pengalamanku, bahan ini gak mungkin ada hijaunya. Bocah, maksudmu aku ambil bahan sisa untuk tipu Pak Teddy dan Nona Nadia? Kamu berani rusak namaku. Percaya nggak aku bunuh, Kak? Mungkin kamu nggak nipu Pak Teddy dan Nona Nadia. Kamu itu cuma buta saja. Kamu bilang apa? Oke, karena kamu seyakin ini, kita terbang saja. Kalau sudah dipotong, ada hijaunya. Kamu bayar 10 kali lipat untuk beli ini. Lalu tinggalkan satu tanganmu. Nih, jangan. Bahan ini 6 miliar. 10 kali lipatnya 60 miliar. Bos Yanto itu orang preman. Tindakannya kejam. Dia pasti akan potong tanganmu. Jangan gegabah. Membahayakan tubuh diri sendiri. Pak Teddy benar. Jangan demi pertengkaran sesaat mengorbankan satu tanganmu. Tenang saja. Aku tahu batasannya. Oke? Aku taruhan denganmu. Tapi kalau kamu kalah gimana? Aku nggak akan kalah. Kalau aku kalah, aku kasih kamu 60 miliar. Oke? Sepakat ya? Nanti jangan sampai menyesal. Bocah, kamu pasti kalah. Nanti, kulihat di mana kamu nangis. Dik, kamu gegabah banget. Aku tahu kamu ahli judi batu. Tapi, itu kan tangan. Bos Yanto, apa tangannya bisa diganti lain? Aku rela noplok 20 miliar untuk ganti tangannya. Nggak bisa. Hari ini tangan bocah ini pasti uang. Jangan banyak omong. Cepat potong. Aku masih nunggu uang 60 miliarmu. Baik, bocah. Karena kamu nggak sabar lagi. Mau potong tangan, ku kabulkan maumu. Potong sekarang. Ini, sisa, batu sisa. Nggak ada apa-apa di dalam sini. Apa? Gimana bisa nggak ada apa-apa? Ih, hebat banget. Gak ada sedikit pun warna hijau. Karakteristik bahan ini jelas-jelas bahan tua. Umurku 7 tahun ikut kakek ke Tanah Nano belajar judi batu. Bertahun-tahun ini, bahan yang kulihat gak terhitung. Kurasa gak kalah dari para monster itu. Bahkan aku pun gak bisa lihat kalau bahan ini sisa. Dia malah bisa punya kejelian ini. Beneran luar biasa. Gimana? Sekarang sudah puas? Sekarang segera transfer 60 miliar ke rekeningku. Bocah, uangku. Takutnya kamu nggak punya nyawa buat pakainya. Kita pergi. Berhenti. Kamu mau mangkir dari uangku. Kamu belum pantas. Bocah, kamu bilang apa? Nggak biarkan aku pergi. Kamu yakin? Bocah, saat aku jadi preman, kamu masih minum susu entah di mana. Kamu nggak beneran. Naif berpikir kalau menang, bisa dapat uang kan? Nggak ngaca dulu. Memangnya kamu siapa? Aku sekarang sangat marah. Kamu berlutut sudah 3 kali padaku. Urusan ini, ku anggap selesai. Kalau enggak, ku habisi kamu. Bos Yanto, kok kau ingkar janji? Pak Teddy, sebaiknya kamu nggak ikut campur. Aku tahu, status sosial Pak Teddy sangat tinggi. Tapi dunia premanku beda dengan duniamu. Di saat lain, aku bisa beri kamu muka. Hari ini, aku harus beri bocah ini pelajaran. Bos Yanto, masalah ini memang kau yang salah. Aku orang luar saja nggak tahan. Gini saja, uang 60 miliar ini, kau bisa kasih ke Leo kurangi dikit. Urusan ini biar selesai begitu saja. Masa kamu nggak hargai aku? Nona Nadia, Anda bikin aku beneran serba salah. Nona Nadia, niat baikmu keterima. 60 miliar, kurang dikit pun gak boleh. Nona Nadia, kamu dengar ucapannya kan? Bukannya aku nggak hargai, tapi bocah ini nggak tahu diri. Ajar dia. Roco kayak kalian ini mau melawanku. Nggak nyangka bocah ini jago silat. Ya. Jangan ajar lagi. 60 miliar. Aku bersedia bayar. Tahu diri juga kamu.
Lain kali buka mata lebar-lebar. Kalau nyinggung aku lagi, kuhancurkan kepalamu. Ampun. Pergi. Leo, gak nyangka kamu sehebat ini. Oh ya, hari itu di jalan aku dikejar pembunuh. Diselamatkan seseorang. Lalu aku cek namanya Leo. Apa itu kamu? Benar, itu aku. Beneran kamu? Syukurlah. Kalau nggak ada kamu hari itu, mungkin aku sudah mati di tangan orang keluarga Sufo. Aku saat itu cuma kebetulan ketemu. Tapi kelompok itu terlalu sombong. Jadi kuberikan pelajaran sekalian. Ayo, ku bawa kamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu akan tahu kalau ke sana. Leo, ini yang kusiapkan untukmu. Kontrak hadiah saham. Keluarga Nuvo selalu balas budi dan balas dendam. Aku anak sah tunggal keluarga Nuvo, pewaris masa depan keluarga Nuvo. Kalau kamu nggak tolong aku sudah mati. Jadi kuputuskan semua bisnis keluarga Nuvo di Aruna diberikan padamu. Walau bisnis ini bagi keluarga Nuvo kami cuma sebagian kecil, tapi nilainya puluhan triliun. Sebanyak ini? Dan ada kartu mutlak ini, simbol status keluarga Nuvo. Kalau kamu punya kartu ini, statusmu di keluarga Nuvo cuma di bawahku. Dan juga, semua kekuatan keluarga Nuvo di Nusa bisa kamu atur sesukamu. Leo, kamu selamatkan aku. Ini pantas kamu dapatkan. Kumohon, jangan tolak ini. Baik. Kalau begitu kuterima. Karena Nona Nadia baik hati, maka nggak sopan kalau kutolak. Leo, ini pantas kamu dapatkan. Lagi pula keluarga kami kelak mungkin akan andalkan kamu. Oh, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Nona, bisnis di Aruna bukan masalah. Puluhan triliun bagi keluarga Nuvo juga bukan apa-apa. Tapi kartu mutlak itu, maknanya sangat luar biasa dikasih ke dia begitu saja. Kalau nggak ada dia, nyawaku sudah melayang. Dan kurasa Leo bukan orang biasa. Investasi padanya saat ini, bagi kita, mungkin jadi peluang emas. Baiklah. Nona walau masih muda, tapi punya keputusan sendiri. Aku nggak banyak bicara lagi. Nadia asal kasih puluhan triliun. Beneran dermawan. Beneran gak nyangka. Aku baru bebas, malah sudah jadi miliarder. Sekarang aku bisa buat Bibi hidup nyaman. Nomor gak dikenal. Leo, ini Juna. Kamu di mana sekarang? Ada masalah mendesak mau aku beritahu. Oke, aku tahu. Leo, kamu akhirnya datang. Kamu cepat sembunyi. Ku dengar, kamu bikin Roy rugi 200 miliar lebih. Roy cari orang geng kapak untuk hadapi kamu. Roy lagi. Menghantui terus. Sepertinya di lain waktu itu, pelajaran untuknya masih kurang. Leo, sekarang jangan banyak omong dulu. Kamu cepat masuk mobilku, ku bawa kamu ke tempat yang aman. Gak usah. Aku mau lihat. Geng kapak ini sehebat apa. Leo, kenapa kamu sombong banget? Geng kapak itu organisasi preman yang terkenal. Mereka beneran bisa membunuh. Kalau kataku kalian berdua, memang pasangan sialan. Aku baru cari orang hadapi bocah ini. Kamu langsung datang beri info ya. Tapi, kalian berdua mau kabur. Sudah terlambat. Kau Din, bocah ini, kamu bunuh dia hari ini. 2 miliar, semuanya milikmu. Cuma bocah ini. Sampai aku harus turun langsung. Tuan Roy, tenang saja. Hari ini ku buat dia hilang dari Aruna. Roy, sepertinya peringatan waktu itu sama sekali nggak kamu ingat ya? Hah? Peringatan apa? Menyinggungku. Ku buat kamu menyesal seumur hidup. Bocah, nyawa sudah di ujung tanduk. Masih so belagu ya? Hah? Keras kepala banget. Kau Din, ya, berani ancam aku di depanmu. Ini sama sekali nggak hargai keberadaanmu, kau Din. Bocah ini memang cukup gila. Nanti ku buat dia tahu Dewa Golin punya berapa mata. Kau Din, tunggu apa lagi? Suruh orang-orang bergerak. Semuanya, serang! Semuanya, serang! Tunggu sebentar. Aku Juna, Nona keluarga Toran. Leo ini temanku. Kalau kamu sentuh dia, berarti musuhan dengan keluarga Toran. Nona keluarga Toran Aruna. Ini agak sulit. Kau Din, kamu takut apa? Ku tambah 2 miliar lagi. Oh. Leo ini cuma sekedar teman sekolah biasanya. Nanti pas kita serang, asal jangan lukai Juna. Keluarga Toran ini gak akan salahkanmu. Tuan Roy sangat dermawan. Aku juga gak akan kecewakan. Semuanya, hajar! Gimana? Sekarang bisa kasih tahu, Dewa Golin punya berapa mata, kan? Tuan Leo, maaf, aku... Pergi! Roy, sekarang giliranmu. Kamu mau apa? Kamu... Gimana? Aku keren kan?
Leo, kamu hajar Roy sampai begitu. Keluarga Neo nggak akan diam saja. Halo? Gawat, Tuan Muda terluka parah. Sekarang dia ada di ruang ICU. Apa? Berani sakiti anakku. Siapapun pelakunya harus mati. Segera cari tahu nama pelakunya dan identitasnya. Dalam setengah hari lapor aku. Juna, mau bawa aku kemana? Bawa kamu ketemu ayahku. Kamu sudah singgung keluarga Neo, mereka pasti nggak akan diam. Masalah ini cuma ayahku yang bisa bereskan. Cuma keluarga Neo, nggak perlu repotkan paman. Aku bisa hadapi sendiri. Leo, kemampuanmu memang hebat. Tapi, kekuatan nggak bisa selesaikan semua. Turuti saja saranku. Ayah, ini Leo. Teman yang waktu itu pernah aku ceritakan. Kamu Leo ya? Anak muda yang hebat, punya keberanian. Ayah, aku bawa Leo. Ada sesuatu yang perlu ayah yang selesaikan. Tadi Roy cari orang geng kapak hadapi Leo. Lalu Leo hajar sampai parah. Masalah ini cuma ayah yang bisa bereskan. Jadi kamu yang ngajar Roy ya? Benarkah? Iya, tapi Roy duluan yang mulai menyerang Leo. Leo cuma membela diri. Ayah, Roy itu wataknya licik dan kejam. Tapi di depan ayah pura-pura baik. Lewat kejadian ini, ayah pasti sudah bisa lihat sifat aslinya kan? Ini sulit sekali. Keluarga Neo dan kita kekuatannya setara. Si tua Neo itu sangat protektif. Takutnya sekarang, dia sudah sangat murka. Terus gimana, ayah? Tolong bantuin Leo. Gini saja, Juna, kamu keluar dulu. Aku mau bicara empat mata dengan Leo. Ayah, ada rahasia yang gak boleh ku dengar. Gak apa-apa, keluar dulu jalan-jalan. Baiklah. Leo ya, aku bisa bantu bereskan urusan Roy ini. Tapi ada satu syarat. Kamu harus pergi dari putriku selamanya. Paman Tita, apa maksudnya? Kita semua orang pintar, gak perlu ku perjelas. Kita keluarga Toran, keluarga bernilai 20 triliun. Kamu itu mantan napi. Uang 20 juta di saku saja mungkin kamu gak punya. Aku rasa kamu pantas untuk putriku. Lagi pula, sifatmu pemarah, suka cari masalah. Mana bisa aku serahkan putriku? 20 triliun ya? Kalau aku juga punya 20 triliun. 20 triliun. Itu hasil kerja 3 generasi keluarga Toran, baru bisa terkumpul. Kamu ini anak muda, asal sekali kamu ngomong triliunan. Benar-benar konyol sekali. Dasar anak muda sombong, wajar saja. Tapi kamu tahu, 20 triliun artinya apa? Sudahlah, nggak usah banyak ngomong. Sekarang, ku beri 2 pilihan. 1, pergi dari putriku selamanya. Ku bantu bereskan urusan ini. 2, hadapi sendiri pembalasan keluarga Neo. Jujur aja ya, tanpa perlindunganku, jika keluarga Neo bertindak, kamu pasti mati. Paman Tirta, aku sangat paham betul maksudmu. Tapi, aku memang punya 20 triliun. Lagi pula, aku nggak pernah bilang kalau aku butuh perlindunganmu. Cuma keluarga Neo, nggak gue beri perhatian sama sekali. Permisi. Sombong sekali, dasar nggak tahu diri. Leo, jangan pergi. Ayah, semua ucapanmu ku dengar. Kalau ayah nggak bantu Leo, biar aku saja. Kamu, anak durhaka. Pak Erik, kok kamu kesini? Karena anakku yang gak becus itu. Aku datang melihat siapa yang hajar anakku. Sampai parah. Mungkin ini cuma salah paham. Tolong beri aku muka, lepaskan dia sekali ini. Anakku saja masih terbaring di rumah sakit. Tirta, bukan aku gak beri muka. Hari ini bocah ini harus tanggung akibatnya. Leo, cepat minta maaf pada Erik. Cara baik-baik, mungkin Pak Erik gak marah dan mau melepaskanmu. Leo, ayahku ingin membantumu. Dengarkan saja. Juna, Paman Tirta, aku tahu niat baik kalian. Tapi, biar keluarga Neo pakai cara apapun, silakan saja. Aku sama sekali gak peduli. Leo, kenapa kamu begitu? Gak tahu diuntung. Hebat, punya nyali disuruh Aruna. Yang berani bicara begitu padaku, nggak sampai 5 orang. Pastikan kamu bisa hidup sampai besok. Satu lagi, jangan harap mereka bisa lindungimu. Jujur saja, keluarga Neo kami baru saja kerjasama dengan keluarga Nuvo mulai sekarang. Keluarga Toran pun bahkan suruh Aruna, siapa yang berani lawan keluarga Neo. Apa? Keluarga Neo kerjasama dengan keluarga Nuvo? Keluarga Nuvo itu adalah keluarga super. Leo kali ini pasti mati. Keluarga Toran pun gak bisa lindungi dia. Leo, kali ini Paman bukan gak mau bantu. Tapi Paman beneran gak bisa. Ayah! Juna, bukan gak mau bantu. Kalau singgung keluarga Nuvo,
keluarga Toran kita bisa bangkrut. Bocah, kali ini apalagi modalmu? Jadi menurutmu, dengan berlindung pada keluarga Nuvo, kamu bisa seenaknya? Terus kalau aku buat keluarga Nuvo dan keluarga Neo batal bekerja sama? Bocah, omong kosong apa kamu? Buat keluarga Nuvo, batal kerjasama? Kamu pikir kamu siapa? Leo, jangan ngomong sembarangan. Keluarga Nuvo adalah kekuatan super dari Rola. Kita keluarga Toran pun, di depan keluarga Nuvo nggak ada apa-apanya. Kalau keluarga Nuvo tahu kamu pakai nama mereka seenaknya, akibatnya nggak terbayangkan. Juna, gak usah khawatir. Aku gak asal ngomong. Aku bukan cuma kenal Nona Nadia keluarga Nuvo. Dan lagi, semua bisnis keluarga Nuvo di Aruna ada di bawah namaku. Aku cuma perlu satu kalimat. Bisa buat keluarga Nuvo batal kerjasama dengan keluarga Neo. Juna, kamu dengar kan? Aku nggak salah dengar. Bisnis keluarga Nuvo di Aruna, di bawah namanya, kamu beneran asal bicara. Bocah, karena kamu bilang begitu, beri kesempatan. Sekarang aku telepon Nona Nadia. Kalau Nona Nadia tahu, kamu berani ngomong sombong begitu, tanpa aku bertindak pun, kamu bakal menderita. Leo, jangan keras kepala, cepat minta maaf saja. Telepon, suruh telepon. Kalau tersambung baru tahu, benar atau bohong. Bocah, lanjut saja sandiwaramu, bakal ada saatnya kamu nangis. Nggak usah telepon, aku sudah sampai. Nadia kenapa kesini? Aku nggak kasih tahu dia. Nona Nadia, Anda datang nggak kasih kabar duluan, biar aku bisa jemput. Oh iya Nona Nadia, ada bocah bilang dia kenal Anda. Kali ini sudah tamat. Nona Nadia datang sendiri. Bahaya, Leo ini bakal sial. Nona Nadia, ada sedikit salah paham. Leo nggak sengaja mau menipu. Nggak sengaja. Tadi bocah ini sombong banget, kamu nggak dengar ya? Nona Nadia, tolong hukum berat dia. Kalau enggak nanti, siapa saja berani pakai nama keluarga Nuvo untuk menipu. Entah bagaimana dia merusak nama baik keluarga Nuvo. Leo ini bilang bukan cuma kenal Anda, tapi bisnis keluarga Nuvo di Aruna, semua dia yang atur. Juga bilang mau buat keluarga Nuvo batal kerjasama dengan keluarga Neo. Oh ya, ada kejadian begini. Nona Nadia, orang ini harus dihukum berat. Kalau enggak nanti, semua orang asal bawa nama keluarga Nuvo merusak nama baik kalian. Tapi ucapan Leo benar. Dia memang bisa mewakili keluarga Nuvo. Apa? Mana mungkin? Dia kan cuma bocah miskin yang baru bebas penjara. Mana mungkin dia kenal orang hebat seperti Anda? Oh, Leo beneran kenal Nadia. Pak Leo, mohon maaf ini salahku. Belum umumkan identitasmu, sampai orang buta ini lancang padamu. Bisnis triliunan kami di Aruna sudah pindah tangan ke Pak Leo. Lagi pula, Pak Leo memegang kartu mutlak keluarga Nuvo. Punya hak keputusan tertinggi. Status di keluarga Nuvo setara denganku. Apa? Nona Nadia kan adalah pewaris tunggal keluarga Nuvo. Leo, ternyata juga punya hak yang sama. Sekarang, soal batal kerjasama, ada keberatan? Nona Nadia, aku nggak tahu Leo punya hubungan dengan keluarga Nuvo. Tolong jangan batalkan kerjasama. Suruh dana keluarga Neo sudah ditanam di sana. Kami nggak sanggup lagi. Urusan ini percuma minta padaku. Pak Leo yang memutuskan. Leo, tolong kasih kesempatan. Lepaskan aku sekali ini. Aku nggak akan berani lagi. Tadi mukanya sombong banget. Sekarang minta ampun. Sudah telat. Tirta, cepat bantu aku minta pada Leo. Aku benar-benar tahu salah. Leo, dengar ya. Bisa nggak demi mukaku, lepaskan dia sekali ini. Si Tirta ini orangnya lumayan baik. Dia bukan tahu salah. Cuma takut. Kalau Nadia nggak datang, dia pasti akan habisi aku sekarang. Paman Tirta, nggak perlu banyak bicara lagi. Pak Erik, lihat. Aku nggak bisa apa-apa. Leo, apa kamu benar-benar kejam? Nggak kasih jalan hidup. Bukannya kamu juga nggak kasih aku jalan hidup. Aku cuma pakai cara kamu untuk balas perbuatanmu. Baiklah, bagus. Leo, kamu yang memaksaku. Kita lihat saja nanti. Leo, Erik berani ancam kamu. Takutnya dia nggak akan diam. Keluarga Nuvo kami memang jauh lebih kuat. Tapi tetap ada aturan, nggak bisa langsung serang. Nggak apa-apa, cuma keluarga Neo. Nggak kau beri perhatian sama sekali. Oh iya Leo, keluarga Nuvo dan keluarga Neo sudah batal kerjasama. Tapi proyek di Aruna masih butuh mitra baru. Kamu ada saran? Kasih saja ke keluarga Toran. Bisa kerjasama dengan keluarga Nuvo. Keluarga Toran bisa jadi keluarga nomor 1 Aruna. Keluarga Toran bakal kaya raya. Leo, kamu benar-benar baik pada Paman Tirta. Proyek sebesar ini dikasih ke keluarga Toran. Paman Tirta, Juna ini temanku. Proyek mau dikasih siapa sama saja. Kalau kasih keluarga Toran, sama saja kasih orang sendiri. Iya benar. Untuk keluarga sendiri, Juna, mulai sekarang harus sering-sering hubungi Pak Leo ya. Orang hebat seperti dia itu, di mana lagi bisa cari? Ya ayah, tadi bukannya bilang jangan dekat-dekat Leo, suruh dia jauh-jauh dari aku. Kamu kok buka rahasia ya? Paling aku minta maaf saja. Paman Tirta, aku sangat paham jika ada di posisi Anda.
Nona Nadia, boleh aku begini? Tentu boleh. Semuanya Pak Leo yang atur. Oh iya Pak Leo, aku kesini ada sesuatu yang mau kurepotkan. Apa itu? Masih ingat nggak, aku pernah dikejar pembunuh. Ingat? Yang kejar aku, musuh bebuyutan keluarga Nuvo, orang keluarga Sufo. Terakhir keluarga Sufo gagal, sekarang kirim orang baru ke Aruna. Pengawalku, takutnya bukan tandingannya. Jadi, aku mau minta kamu jadi pengawal. Cuma sebentar saja, bukan beneran jadi pengawal. Baik, aku setuju. Ini tempat tinggalku di Aruna. Duduk saja, jangan sungkan. Mewah banget. Sepak kulit. Rasanya nyaman. Kamu ngapain? Leo, aku secantik ini, mau nggak jadi pacarku? Itu, aku sudah punya tunangan. Aku tahu, tapi putri keluarga Toran juga tahu. Dia nggak keberatan, kan? Sudahlah, nggak kugoda lagi, cuma bercanda saja. Leo, aku mau bahas hal serius. Keluarga Sufo sekarang kirim pembunuh hebat. Untuk bunuh aku, bukan cuma itu, di Aruna, mereka punya mata-mata hebat. Jadi tindakanku nggak bisa lepas dari mereka. Mereka pasti akan bertindak dalam 1-2 hari. Tenang saja, selama aku di sampingmu, siapapun datang juga percuma. Guruku sudah bilang, kemampuanku ini yang paling hebat yang ada di Nusa. Nadia, kamu sombong banget ya. Pak Teddy, kenapa kau? kau? Aku sudah paham. Ternyata mata-mata keluarga Sufo di Aruna adalah kamu. Benar-benar nggak nyangka. Kamu sembunyi begitu rapi. Bagus. Nona Nadia memang pintar. Aku memang orang keluarga Sufo. 10 tahun lalu aku ke Aruna. Keluarga Sufo yang dukung aku sampai bisa di posisi ini. Sebenarnya aku suka padamu. Gak nyangka kita jadi musuh. Gini saja, kalau kamu pergi sekarang dan putus hubungan dengan Nadia, aku jamin gak akan lukai kamu. Pak Teddy, maaf, aku nggak bisa menurut. Aku sudah janji pada Nona Nadia untuk melindunginya. Lebih lagi, Nona Nadia adalah temanku. Aku nggak akan biarkan kamu lukai dia. Pak Teddy, aku juga sarankan satu hal. Cepat pergi dari sini. Keluarga Sufo cuma pakai cara pembunuhan yang kotor. Nggak pantas kamu setiai. Aku lahir jadi orang keluarga Sufo. Ini gak bisa diubah. Leo, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau lawan keluarga Sufo? Yakin? Pantang mundur. Sayang sekali. Aku tahu kamu sangat hebat. Tapi kali ini, kamu gak bisa lindungi dia. Petarung keluarga Sufo yang datang, bukan tandinganmu. Ngapain sih? Banyak omong segala. Bocah ini mau mati. Habisi saja bersama. Serang saja. Petarung hebat. Kulihat seberapa hebat kamu. Leo, jangan gegabah. Keluarga Sufo kali ini sudah siap. Tenang saja. Majulah. Bagus, kamu jago juga ya. Leo, gak nyangka petarung keluarga Sufo bukan tandinganmu. Pak Teddy, kamu pergi sekarang. Aku nggak akan menyulitkanmu. Aku orang keluarga Sufo. Sebagai orang keluarga Sufo, tugas belum selesai. Aku gak akan pergi. Leo, maaf. Kita punya pihak sendiri. Hari ini kamu dan Nadia harus mati. Sayang sekali, tapi pistol bukan segalanya. Pembunuh sudah kubereskan ya. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku tiba-tiba kurang enak badan. Bisa nggak temani aku di sini? Di mana yang sakit? Cepat beritahu aku. Di sini. Agak sesak dan nyeri. Apa kamu bisa bantu pijatkan? Ini nggak enak rasanya. Apa yang nggak enak? Di sini yang sakit. Aku pria dewasa. Mana tahan digoda begini. Baiklah kalau begitu. Akan aku bantu. Akan ku pijat dengan benar. Kejadian tadi atas keinginanku. Aku nggak akan minta pertanggungjawaban. Soal tunanganmu, aku nggak akan bikin kamu susah. Mulai sekarang, kamu jadi wanitaku. Aku akan bertanggung jawab. Terus, Juna dan Gita gimana? Aku mau semuanya. Leo, sekarang aku milikmu. Segalaku milikmu, termasuk semua bisnis keluarga Nuvo. Walau rencana keluarga Sufo gagal, mereka pasti nggak akan diam. Dengan sifat mereka, pasti akan cari kamu. Tenang saja. Suamimu ini nggak cuma hebat di ranjang. Cuma keluarga Sufo, bukan levelku. Dengan ilmu yang diberikan oleh guru,
Keluarga Sufu mau pakai trik apapun juga, ku buat mereka bayar dengan darah. Leo, kamu hebat banget. Aku percaya kamu. Kasur di villa ini sangat nyaman sekali ya. Sekarang aku sudah ada uang. Waktunya buat Bibi dan Wulan untuk pindah ke villa yang lebih besar. Buat mereka hidup nyaman. Rian, kenapa kamu di sini? Leo, nunggu kamu lama banget. Akhirnya ketemu juga. Apa maksudnya? Kamu bakal segera tahu. Terakhir kamu buat aku rugi 24 miliar. Hari ini, akhirnya kena juga kamu. Bawa pergi. Leo, nggak nyangka kan? Demi habisi kamu, aku khusus cari kekuatan nomor 1 Aruna. Geng Oshi bertindak. Kali ini, kamu akan mati. Geng Oshi ya? Kenapa? Takut. Sekarang menyesal. Sudah telat. Leo, kamu bebas penjara, aku akui kamu punya kemampuan, tapi cuma gembel saja. Selamanya kamu gak bisa dibandingkan Ria. Dasar pasangan sialan. Benar-benar pikir bisa atur aku. Cuma model orang-orang sampah ini, pikir bisa tangkap aku? Maksud omonganmu apa? Aku coba sengaja biarkan mereka tangkap aku. Biar aku bisa lihat siapa pelindung di belakang kalian. Ternyata, cuma segini ya. Leo, mau mati masih sok belagu. Sepertinya kamu benar-benar gak tahu kehebatan geng Oshi. Paudin, coba dengar. Sombong banget bocah ini. Dia malah gak anggap geng Oshi ada. Bocah, berani remehkan geng Oshi. Hari ini, ku buat kamu tahu cara tulis kata mati. Geng Oshi sudah kuasai Aruna selama 30 tahun lebih. Belum pernah lihat yang sesombong kamu. Cuma karena omonganmu ini, hari ini ku buat kamu ingat seumur hidup. Katakan, mau patah lengan atau patah kaki? Status ketua cabang di geng Oshi memang tinggi. Bisa dibanding dengan panglima perang. Panglima perang, di geng Oshi kita, statusnya di bawah ketua saja. Aku jelas, nggak selevel. Tapi omongan ini gak berguna. Jangan-jangan, kamu mau bilang kenal Kak Bowo? Paudin, jangan dengar omong kosongnya. Bocah ini sebelum penjara cuma mahasiswa miskin dan baru saja bebas. Mana mungkin kenal panglima perang geng Oshi? Apa? Kamu bilang dia pernah di penjara? Kak Bowo juga pernah ditahan. Kamu kenal Kak Bowo? Nggak juga. Cuma pas ada di dalam, pernah aku hajar sekali. Kamu kosong. Kak Bowo kami, panglima perang geng Oshi. Satu orang bisa lawan belasan. Kamu pantas hajar dia. Aku tadi niat ambil satu kakimu. Hari ini, dua-duanya harus cacat. Siapa yang bicarakan aku? Kak Bowo, kenapa kamu datang sendiri? Panglima perang geng Oshi, Kak Bowo sampai datang sendiri. Kak Bowo ini benar-benar terkenal kejam. Leo, hari ini kamu mati. Habisi dia sampai mati saja. Kak Bowo, tumben Anda datang ke sini. Aku sedang berdurian. Habis bocah ini. Bocah ini sombong sekali. Remehkan geng Oshi. Dan lancang pada Anda. Nanti aku bantu kamu hajar dia. Iya Kak Bowo. Siapa yang gak tahu namamu? Jangan lepaskan bocah ini. Betul. Kak Bowo, kenapa kamu pukul aku? Mbak Leo, kita ketemu lagi. Sejak di penjara setelah diajar Anda, aku sudah sadar sepenuhnya. Bagus kalau sadar. Ada apa ini? Panglima perang geng Oshi malah sangat hormat padanya. Sayang, ini gimana ini? Gak usah banyak omong. Ada orang yang pakai namamu untuk melawan aku. Kamu saja yang tentukan. Mbak Leo, tenang saja. Aku pasti beri jawaban memuaskan. Bicara apa? Berani kurang ajar pada Pak Leo. Kamu mau mati ya? Kak Bowo, ampuni aku. Aku salah. Aku bersalah. Sini. Bawa pasangan sialan ini buang ke danau. Kak Bowo. Kak Bowo. Mau nunggu apa lagi? Kemari. Aduh. Berani serang Pak Leo. Hari ini cacatkan satu kakimu. Kamu terima gak? Aku terima. Pak Leo, apa sudah puas? Gitu saja. Leo, kamu gak apa-apa? Ku dengar kamu dibawa orang, aku cuma sekali. Gak apa-apa, semuanya beres. Bawa pergi. Baguslah.
bikin aku kaget saja. Kamu lihat apa? Juna, kamu cemas begitu. Kamu peduli padaku. Apa kamu suka sama aku? Siapa? Siapa yang suka kamu? Kamu kan tunangan kita. Kamu suka atau enggak, aku nggak peduli. Lagi pula, aku suka kamu. Gak mau tahu lagi. Juna, tunggu aku. Ayah, Leo hajar aku sampai begini. Ayah harus balas dendam. Aku gak terima. Tenang saja. Sudah kuatur semuanya. Leo nggak akan hidup lama lagi. Rencana kali ini sempurna. Juna, hari ini kamu cantik banget. Asal ngomong saja. Tadi curi cium aku. Urusan ini belum selesai. Terus urusan ini mau diselesaikan gimana? Aku sudah siap jual diri buat bayar utang. Tapi mobil ini terlalu sempit. Gimana kalau ke rumahmu saja? Mesum. Halo, pemilik toko judi batu ya? Apa? Kalian temukan tambang batu giok? Mau kerja sama denganku? Bos, tolong ceritakan detailnya. Begini Pak Leo, aku di Bino, temukan satu tambang. Tapi dengan mataku ini gak yakin. Aku mau ajak Pak Leo kerjasama. Mau lihat apa Pak Leo tertarik. Tentu saja, kapan berangkat? Paling bagus berangkat malam ini. Leo, aku mau ikut. Juna, di sana banyak orang yang berbahaya. Kamu tinggal di Aruna saja. Baiklah, kamu harus hati-hati. Tambang yang kumaksud adalah area Ini bukan tempat tambang, jelas-jelas lahan kosong. Katakan, siapa suruh kamu ke sini? Kamu memang hebat. Sekali lihat langsung tahu. Tempat ini memang bukan tambang. Aku juga dipaksa. Leo, apa yang suruh dia pancing kamu? Salah sendiri bodoh. Gampang sekali tertipu. Erik, kamu lagi. Kalian bapak dan anak benar-benar menghantui. Sudah kusuruh jangan buat keluarga Nuvo cabut. Kamu malah mau habisi kami. Gak nyangka sekarang jatuh di tanganku kan? Sekarang berturut sujud. Mungkin kalau aku senang, aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Juna, kamu kenapa kesini? Ada apa? Aku gak sengaja dengar percakapan mereka. Lalu ditangkap. Roy kasih aku obat. Susah payah aku kabur buat temui kamu. Erik, kalian semua harus mati. Bocah, yang harus mati itu kamu dan cewek ini. Karena dia datang sendiri. Setelah kamu habis, dia aku bawa buat mainan anakku. Ini akibat singgung keluarga Neo. Kamu mati. Wanitamu yang bakal dipermainkan anakku. Kamu benar-benar gila. Gak usah banyak ngomong. Aku sudah tahu kemampuanmu itu. Tapi lihat, apa ini? Habisi dia. Mana mungkin? Erik, kamu berulang kali cari mati. Hari ini kukabulkan. Leo, Tuan Leo, jangan bunuh aku. Aku juga dipaksa. Juna, ayo, aku antar kamu pulang. Leo, tolong bantu aku. Sialan Erik itu. Kasih aku obat perangsang. Bantu aku, kalau enggak aku bisa mati. Tidur kali ini nyaman sekali. Leo, aku pergi dulu. Urusan semalam, anggap saja sebagai mimpi. Pasti karena masalah kita, Juna sampai buat pilihan begitu. Tapi aku Leo, bukan orang yang gak bertanggung jawab. Ayah belum ada kabar lagi. Kami belum bisa hubungi kepala keluarga. Halo? Apa? Ayahku mati? Mati di daerah Bino? Leo! Aku akan habisi kamu sampai hancur! Kepala keluarga pergi bawa senjata saja. Bukan tandingan Leo. Dengan sisa kekuatan kita, takutnya nggak bisa lawan bocah itu. Kekuatan keluarga Neo nggak bisa. Cari saja kekuatan yang bisa lawan dia. Anda sudah punya pilihan. Cari geng Oshi. Geng Oshi geng nomor 1 Aruna. Asal mereka bertindak, pasti bisa ambil kepala Leo. Ayo, berangkat sekarang. Berhenti! Kamu siapa? Tanpa perintah ketua kami, siapapun nggak boleh masuk. Halo Kak, nama aku Roy. Aku datang buat kasih ketua kalian uang. Kasih uang? Masuklah. Makasih.
Salam Bos Wira. Namaku Roy. Oh, ternyata Tuan Roy. Geng Osi nggak ada urusan sama kalian. Ada perlu apa kamu mencari aku? Pak, aku datang kemari mau minta bantuanmu lawan orang. Di kartu ini ada 10 miliar. Kalau berhasil semuanya buatmu. 10 miliar? Bukan jumlah kecil. Siapa yang mau kamu lawan? Cuma mantan napi kecil. Namanya Leo. Cuma orang gak penting. Dia buat ayahku mati. Aku mau nyawanya. Pak, jangan setuju. Oh, kenapa? Ini 10 miliar. Setara dengan pendapatan 3 bulan. Geng Osi kita. Kamu nggak tahu ya? Leo ini hebat sekali. Kekuatannya dia itu gak di bawahku. Lagi pula, orang ini sangat aneh. Kamu jangan cari masalah dengannya. Pak, Leo ini walau hebat, tapi kita geng Osi banyak orang. Masa nggak bisa lawan satu orang? Karena Leo sehebat itu, sepertinya masalah ini sulit. Jadi, harus tambah uang. Ku tambah 20 miliar buat nyawanya. Gimana? Pak, janganlah. Geng Osi walau banyak orang, tapi Leo itu susah dilawan. Bowo, kamu panglima perang geng Osiku. Saudara yang paling kupercaya. Kenapa ngomong kayak orang pengecut? Di Aruna, siapa yang geng Osi takut? Kamu bikin aku kecewa. Pak, kesetiaanku itu teruji waktu. Justru karena aku setia, makanya aku saranin Anda. Sudahlah, jangan banyak bicara. Masalah ini, aku sudah putuskan. Tuan Roy, tawaran ini ku terima. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama, Bos Wira. Di kartu ini ada 10 miliar. Kalau berhasil, sisa 10 miliarnya, ku transfer ke kartu ini lagi. Gimana? Aku percaya padamu. Leo, kali ini kamu pasti mati. Bos Wira, nggak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Duduk sini. Ayo, minum. Ngomongin uang ini, beneran benda bagus. 20 miliar. Gampang banget didapat, Kali ini kamu beneran salah, Pak. Sudah lama aku toleransi. Berani ngomong lagi, jangan seakan aku nggak anggap saudara. Leo, akhirnya kamu kembali. Kenapa? Kangen ya? So hebat sekali. Kamu ngapain? Di kantor, nggak enak dilihat. Kakak, di mana? Ibu kecelakaan. Apa? Kirim lokasi. Segera ke sana. Ada apa? Ayo. Wulan, Bibi gimana? Kakak, ibu ditabrak motor berdarah semua. Kalau ibu kenapa-napa, aku harus gimana? Wulan, tenang ya. Bibi pasti nggak akan kenapa-napa. Walau parah, aku akan tarik Bibi dari gerbang kematian. Kakak. Dok, ibuku gimana? Aduh, kami sudah berusaha maksimal. Wulan, jangan cemas. Aku sudah janji padamu. Aku pasti akan selamatkan Bibi. Anak muda, kamu ngapain? Orang mati nggak bisa hidup lagi. Jangan bikin ribut di sini. Pakai mantra pemanggil roh, Bibi bisa balik dari gerbang kematian. Walau korbankan nyawa juga pantas. Bibi sudah sangat baik padaku. Aku harus selamatkan dia. Kamu ngapain? Ini rumah sakit, bukan buat tempat gila. Cepat keluar, kalau enggak aku panggil satpam nih. Oh! 3 roh kembali, 7 jiwa menyatu. Kembalilah. Kamu ngapain? Orangnya unsur mati. Gimana bisa hidup lagi? Bibi sebentar lagi sadar. Anak muda, jangan bohongi diri sendiri. EKG-nya sudah lurus. Mana mungkin? Dokter Wangsa lihat, EKG detik jantungnya balik lagi. Pasiennya beneran hidup. Ibu sudah bangun. Iya, Leo sudah selamatkan Bibi. Bibi butuh istirahat sekarang. Kita ngobrol di luar aja. Ada urusan lagi? Dokter Dewa, Anda beneran dokter Dewa. Tolong angkat aku jadi murid. Aku mau buatin teh.
Jadi pelayan juga siap. Bukan aku nggak mau ajarin, tapi ilmu medisku nggak bakal bisa kamu pelajari. Kenapa? Apa karena medis herbal? Aku bisa tinggal di medis barat, fokus belajar medis herbal. Bukan medis herbal. Tepatnya, ini ilmu tahu, ilmu sihir. Ilmu sihir bisa hidupin orang mati. Iya jelas ilmu sihir dong. Kak, makasih ya. Kamu ngomong apa sih? Kita kan sekeluarga. Mana mungkin aku biarin Bibi kenapa-napa? Dokter Leo, belakangan aku susah tidur terus. Gimana kalau Anda periksa aku juga? Kamu mah kurang kehangatan ranjang. Nanti malam datang ke rumahku. Aku buatin terapi lancarin aliran darah. Kamu? Oh, aduh, mau bunuh suami sendiri ya? Kalau cabul lagi, awas aku bikin kamu tahu apa itu perda nyeri fisik. Kamu Leo ya? Ikut aku sebentar. Ketua mengundangmu. Kamu siapa? Apa hakmu suruh Leo ikut? Aku orang geng Oshi. Tamu ketua kami. Belum ada yang berani nolak. Kalau kamu sekarang gak mau, lain kali aku gak jamin teman dan keluargamu bakal selamat. Kamu berani ancam aku? Bukan, cuman ngingetin alamat rumah dan sekolah adikmu. Kami sudah tahu jelas. Baik, aku ikut. Aku mau lihat apa rencana kalian sebenarnya. Jangan, Leo. Kamu gak boleh ikut. Mereka datang dengan niat jahat. Pasti udah siap-siap. Jangan cari bahaya. Tenang, nggak apa-apa. Ayo jalan. Gimana ini? Berhenti. Siapa itu? Bukan ketua kalian yang manggil aku. Kenapa dihadang? Ketua yang cari kamu. Tapi dia bilang, sebelum ketemu, kamu harus berlutut selama 1 jam. Berlutut sama kakekmu. Aku dengar kamu cari aku. Bocah, nyalimu besar juga. Berani pukul orangku, kamu tahu akibatnya. Pukul orangmu biasa saja. Kalau aku marah, kuhancurkan seluruh geng Oshimu. Katakan, cari aku ada urusan apa? Leo, sombong sekali mulutmu. Sepertinya aku harus beri pelajaran, biar kamu mengerti aturan. Suruh dia berlutut. Sekarang, saya bicara yang penting. Ada yang tawar mahal buat beli nyawamu. Gak nyangka, kemampuan bocah ini memang bagus. Tapi tadi, cuma pemanasan. Tahu kenapa geng Oshi di Aruna? Tahu kenapa geng Oshi di Aruna bisa bertahan? Bukan karena banyak orang, tapi karena ada ketua seperti aku. Ayo Pak, jangan terus salah jalan. Kemampuanmu memang tinggi, tapi bukan tandingan Leo. Diam! Berani ngomong lagi, kubunuh kamu! Cuma begini. Leo, Pak Leo, ampuni aku. Aku nggak tahu kehebatan Anda. Tolong lepaskan aku. Tadi pas mau ambil nyawaku nggak sopan begini. Sekarang tahu ampun, beneran sampah. Kak Leo, ini bukan urusanku. Sudah aku bujuk berkali-kali, dia gak dengar. Kamu cukup tahu diri. Oh ya, siapa yang bayar buat bunuh aku? Si Roy, dia bayar 20 miliar buat bunuh kamu. Sudah kuduga, benar tebakanku. Kamu tahu dia di mana sekarang? Aku gak tahu. Aku teleponkan, coba pancing dia. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. HP-nya mati, mungkin dia sembunyi. Baik, aku tahu. Kamu awasi dia ketat. Ada kabar segera lapor. Dengar gak? Tenang saja, ketua sudah gak ada. Geng Oshi sekarang aku yang pimpin. Mulai sekarang aku jadi mata telingamu. Pasti ku awasi dia. Bagus, punya masa depan. Aku percaya padamu. Leo, cepat tolong aku. Disuruh orang blokir mobilku. Aku nggak tahu harus gimana, Leo. Kamu tahu Edi itu siapa? Edi itu orangnya licik. Mendendam sekali. Siapapun yang singgung dia, gak akan selamat. Tahu gitu, ku buat dia cacat sekalian. Ayo, antar aku temui dia. Baik, mobilnya di luar. Ayo, Kak. Leo. Kita. Leo. Leo, akhirnya kamu datang. Waktu itu di bawah kantor Maro, berani pukul aku. Gak nyangka bisa kena kan? Lepaskan kita dulu.
Laki-laki sejati, jadikan wanita sebagai sandra. Apa hebatnya? Lepaskan dia. Mana mungkin? Hari ini, buat kamu rasakan rasa kehilangan kekasih. Leo, tolong aku. Tunggu! Yang mau kamu lawan itu aku. Tukar saja dengannya. Ikat aku saja. Lepaskan dia. Gimana? Jangan buru-buru. Nanti giliranmu. Leo, Leo jangan tukar. Kamu bisa mati. Leo jangan tukar, jangan. Gita, kamu wanita yang kucintai. Nyawaku buat ganti nyawamu. Aku rela. Leo. Ayo. Ikat aku. Berbakti sekali. Hari ini, ku buat impianmu jadi nyata. Ikat dia! Jangan. Kalau mati baru saja. Aku nggak mau pergi sendiri. Leo, aku mohon. Aku mohon padamu. Bawa dia pergi. Leo, aku nggak mau. Leo. Bocah, sekarang, waktunya hitung urusan kita. Dari kecil sampai besar, belum ada satu orang pun berani sentuh jariku. Eddie, karena kamu lepaskan Gita, ku beri kamu kesempatan. Lepaskan aku. Ku ampuni nyawamu. Ampuni nyawaku. Kamu sekarang tawananku. Masih berani ngomong gitu? Mana mungkin? Kali ini nggak bisa ikat aku. Kalau bukan karena Gita, aku malas acting begini. Sekarang, waktunya hitung urusan kita. Tembakanmu terlalu lambat. Nggak kena aku. Tadi sudah kuberi kesempatan. Sayang sekali. Ampuni aku! Benar-benar sampah. Leo, syukurlah kamu gak apa-apa. Kemampuan Eddie buat lawan aku udah nggak level. Makasih tadi ya, sudah bawa kita pergi. Leo, masalah ini jangan terlalu sungkan. Sudah kewajibanku. Leo. Gak apa-apa, aku di sini. Kamu nggak apa-apa. Syukurlah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Leo, aku ada urusan. Duluan ya. Leo, kamu janji padaku. Kita jangan pernah pisah ya. Baik. Aku cinta kamu. Aku juga. Kak, kalian datang. Ibu sudah jauh lebih baik, sudah bisa makan sendiri. Bibi apa kabar? Ini Gita ya. Aku dengar dari Wulan, Gita cantik sekali. Leo, kamu harus jaga Gita baik-baik. Gadis cantik dan baik hati begini susah dicari. Dengar gak? Bibi saja memujiku. Kamu harus hargai aku. Gita, sebenarnya ada satu hal yang mau kukatakan. Apa? Yang mana Pak Leo? Aku, ada apa? Aku utusan Tuan Bagas mau temui Pak Leo. Ada urusan apa mereka cari aku? Tuan muda dengan Pak Leo jago naga di antara manusia. Mau ajak kerjasama. Asal Pak Leo mau masuk ke pihak Tuan muda, kuberikan 20 miliar sekarang. Gimana? Biasa saja. Katakan padanya. Hubunganku dengan keluarga Nuvo nggak bisa dibeli dengan 20 miliar. Satu lagi, bilang pada tuan mudamu, jangan ganggu Nadia lagi. Kalau enggak, ku buat dia menyesal sudah lahir di dunia. Leo, kamu cuma gembel jago silat. Jangan sombong. Tahu nggak keluarga macam apa Sufo itu? Berani ancam tuan mudaku, kamu mati. Pergi gak? Pak Bagas, Leo ini benar-benar keras kepala. Sudah tekad mau melawan kita. Cuma gembel. Dia pikir dia bisa melawan keluarga Sufo. Kalau dia cari mati, kabulkan saja. Aku mau dia tahu, akibat singgung aku Bagas. Segera kerahkan semua orang keluarga Sufo di Aruna. Biar orang dekat Leo merasakan ketakutan. Baik. Kak, Ada apa? tadi pas beli obat ibu di bawah, ada motor lari ke arahku. Kalau aku gak lari cepat mungkin aku sudah mati tertabrak. Apa? Leo, kamu di mana? Tadi ada orang tembak rumahku. Aku ketakutan sekali. Untung tadi aku di kamar mandi. Kamu harus hati-hati. Nggak nyangka pembalasan Sufo datang begitu cepat. Bagas. Kalau mau perang, aku akan ladeni sampai akhir. Nadia, kamu diserang juga? Enggak, tenang saja pengawalku banyak. Orang Bagas gak bisa sentuh aku. Tapi dia sungguh licik. Pasti serang orang terdekatmu. Dia sudah bertindak. Nadia, tahu nggak dia di mana sekarang? Dia di Wisma Perak.
Malam ini ada pesta dan dia sudah antar undangan kepadaku. Pas kali. Mumpung di Wisma Perak, malam ini di sana kita akan selesaikan semua urusan. Ini mungkin jebakan Bagas yang sengaja disebarkan buat pancing kamu ke sana. Tenang saja, biar apapun rencananya, malam ini dia pasti mati. Leo, gawat. Kita dijebak. Di ruang pesta nggak ada orang. Kenapa kamu datang? Bukannya kamu yang panggil aku. Aku lihat pesanmu. Ini, kartu bank yang kamu minta. Kapan aku minta kartu bank? Kita dijebak. Ini pasti ulah Bagas. Nona Nadia baru sadar sekarang. Nggak telat ya. Leo, gimana? Suka hadiahku? Kamu dan pacarmu? Lebih baik mati saja sana. Leo, aku iri. Banyak wanita suka kamu. Sayang, kamu seharusnya nggak cari masalah denganku. Kalau lawan aku, akibatnya cuma satu, yaitu mat. Kalau tetap, dia nggak bisa apa-apain aku. Mau mati masih so pahlawan. Nanti kalian semua harus mati. Bagas, kamu pikir aku nggak punya persiapan? Hari ini, siapa menang siapa kalah belum tahu. Aaron, keluar! Nadia, Aaron sudah datang sejak tadi. Aaron, tunjukkan dirimu pada Nona Nadia. Nona Nadia, apa kabar? Aaron, kenapa kamu sama Bagas? Nona, maaf. Sekarang aku orang Bagas. Aaron, keluarga Nuvo baik sekali padamu. Kamu berani berkhianat. Nona, kamu memang baik hati. Tapi cuma wanita lemah. Kalau kamu pimpin keluarga Nuvo bakal hancur oleh keluarga Suvo. Aku cuma cari jalan hidup sendiri. Maaf ya, Nona. Nanti kalau kamu mati, buat saya pemakaman layak. Gimana? Putus asa ya? Leo, aku ajak kerja sama kamu sombong. Sekarang, kamu tahu kan kejamnya aku? Leo, gimana ini gak nyangka Aaron berkhianat? Percaya padaku. Seorang pengkhianat masih berani ngomong so benar. Hari ini, aku bantu Nadia bersihkan pengkhianat. Kalau bukan karena Nona, kamu masih gembel. Berani ngomong sama kita. Tuan Bagas, beri kesempatan biar aku habisi bocah ini sendiri. Tentu saja. Lihat, siapa yang habisi siapa. Hati-hati. Mana mungkin? Aku salah. Ku beri uang. Ku beri bisnis keluarga Suvo. Bagas, kejahatanmu harus dibayar. Bagas sudah mati. Masih mau bantu dia? Bibi, aku pesan restoran buat rayakan kesembuhan Bibi. Buang-buang uang saja. Cari uang susah. Simpan buat nikah sana. Bibi, aku sekarang miliarder 200 triliun. Uang segini gak seberapa. Nanti biar aku yang urus Bibi. Baik, Leo sudah sukses. Oh ya, Gita mana? Gadis itu baik. Jangan sia-siakan dia. Belum kasih tahu. Ada apa? Ini masalah cintanya terlalu banyak. Nggak tahu cara hadapi Gita itu ya? Dia nggak ngaco. Leo, mau sembunyi sampai kapan? Kak, ketiga kakak ini masing-masing punya kelebihan. Gita yang lembut, Juna yang ceria, Nadia yang gagah. Gimana? Sudah pilih mau yang mana? Masalah ini lebih susah dari lawan Bagas. Leo, ngapain? Cepat bukakan pintu mobil Bibi. Iya, nggak peka sama sekali. Iya. Aku tabrak kamu. Mati sana! Hati-hati!
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wulan, telepon polisi. Leo, tunggu saja. Jadi hantu pun gak akan kulupaskan. Leo, kamu gak apa-apa. Tadi kita cemas sekali. Gak apa-apa, lihat aku baik-baik saja kan. Nanti jangan marah lagi ya. Disukai 3 kakak cantik. Kakakku pasti di masa lalu menyelamatkan galaksi ya.